Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Trifat Maisa Rahmi. Aku berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Nah, di sini aku akan menanggapi sebuah video yang berjudul. Di sini itu pembicaranya adalah Roger Bregman. Di sini beliau mengatakan menceritakan tentang kemiskinan. Nah, di sini aku sangat-sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Roger Bregman, di mana beliau mengatakan tentang solusi untuk membasmi kemiskinan, hal-hal yang membuat orang masuk kepada zona kemiskinan, dan juga masalah-masalah tentang kemiskinan di dunia. Di sini beliau mengatakan bahwa kemiskinan itu bukanlah hal yang sulit. Kemiskinan itu hanyalah kekurangan uang dan juga pemborosan modal manusia. Nah, kalau kalian penasaran dengan kelanjutan video tentang aku menanggapi video tentang kemiskinan ini, tonton terus ya video ini terus ya sampai habis. Sebenarnya, salah satu hambatan terbesar untuk memerangi kemiskinan ini, baik di dunia, itu karena kita tidak benar-benar memahami betul apa itu kemiskinan. Orang miskin itu sebenarnya sama dengan kita yang orang kaya. Mereka juga punya masalah. Tapi di sini mereka membuat keputusan bodoh. Bukan karena mereka bodoh, tapi dengan situasi hidup yang demikian, siapapun pasti akan membuat keputusan yang bodoh. Bahkan, para peneliti pernah meminta para petani untuk mengikuti tes IQ sebelum dan juga sesudah panen. Dan alangkah terkejutnya, nilai mereka justru lebih buruk dari sebelum panen. Itu semua karena efek dari hidup di kemiskinan. Mereka kehilangan 14 poin EQ mereka. Kehilangan 14 EQ mereka itu sama dengan kira-kira tidak tidur semalam. Karena itulah banyak anti kemiskinan yang tidak berjalan dengan efektif. Investasi di bidang pendidikan juga tidak berjalan. Karena kemiskinan itu bukan karena kurang pengetahuan. Dan kalian jangan menganggap orang miskin itu tidak belajar apapun. Mereka itu bahkan bisa lebih bijak daripada kita. Tapi itu saja tidak cukup. Bahkan George Orwell, salah satu penulis terhebat sepanjang masa, itu pernah mengalami sendiri kemiskinan. Kira-kira pada tahun 1920-an, yang dimana inti dari kemiskinan tersebut beliau berkata yaitu membinasakan masa depan. Pada tahun 1974 di kota kecil Dauphin di Kanada, itu rakyatnya dijamin mendapatkan penghasilan dasar dan juga memastikan tidak ada yang jatuh di bawah garis kemiskinan, di mana itu adalah sebuah eksperimen yang dilakukan di kota Dauphin untuk mengatasi kemiskinan. Bahkan eksperimen itu bertahan selama 4 tahun dan baik-baik saja. Tetapi sesudah pemerintahan baru berkuasa, Kabinet Kanada justru merasakan eksperimen mahal itu tidak lagi bermanfaat. Bahkan eksperimen itu merupakan kesuksesan besar bagi penduduk Dauphin, Kanada, yang dimana penduduknya itu lebih kaya, lebih cerdas, lebih sehat, bahkan prestasi anak-anak itu meningkat. Juga pasien di rumah sakit menurun, kekerasan dalam rumah tangga juga berkurang, dan juga seperti masalah kesehatan jiwa itu juga berkurang. Lalu
Dengan eksperimen yang kita tahu tadi di kota Dauphin, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kemiskinan atau mengurangi kemiskinan di dunia? Di sini, ahli ekonomi modern punya beberapa solusi. Seperti kita bisa bantu orang miskin mengisi dokumen atau mengingatkan lewat SMS agar mereka membayar iuran mereka. Bahkan solusi ini sangat populer di kalangan politikus modern. Alasan utamanya karena mereka tak butuh banyak biaya. Solusi tersebut menyimbolkan zaman sekarang, di mana kita tanpa sadar itu seringkali hanya mengobati gejala, namun mengabaikan masalah pokoknya. Mengapa kita tidak mengubah saja itu konteks kehidupan orang miskin? Bahkan, apakah kalian sadar orang-orang di dunia, bahkan di Indonesia sendiri, itu tuh orang kaya banyak seperti hanya memberikan sembako kepada orang miskin, memberikan uang kepada anak jalanan, atau memberikan barang-barang tertentu untuk mereka-mereka orang miskin. Nah, semua itu hanya untuk mengobati gejala saja, bukan untuk mengurangi kemiskinan atau menghilangkan kemiskinan tersebut. Nah, mungkin orang-orang banyak berpikir bahwa dengan memberikan barang-barang tertentu atau hal-hal yang berguna itu bisa membuat orang miskin keluar dari zona kemiskinannya. Tetapi itu salah besar, karena itu semua tidak bekerja. Itu tuh ibaratkan seperti penyakit yang dimana seorang dokter hanya memberikan obat kepada orang yang sakit, dan belum tentu obat itu bekerja dengan baik untuk menghilangkan rasa sakit atau menghilangkan penyakit yang ada di tubuh pasien gitu. Nah, begitu juga dengan kemiskinan. Dengan apa yang kita berikan kepada orang miskin, itu belum tentu mengubah nasib mereka yang miskin, belum tentu menjadikan mereka keluar dari zona miskin. Begitu. Jadi kita tuh seperti hanya untuk apa yang kita berikan itu hanya menghilangkan gejala-gejala sedikit saja di sebuah kemiskinan. Jadi orang miskin itu bisa dikategorikan seperti komputer. Mengapa kita harus mengotak-atik perangkat lunaknya, sedangkan dengan cara memberikan sedangkan masalahnya bisa dipecahkan dengan cara memasang memori tambahan. Nah, begitu juga dengan orang miskin. Kenapa kita harus mencari solusi sana-sini untuk membasmi kemiskinan, kalau dengan cara memberikan fasilitas yang pas untuk orang miskin, itu bisa membasmi kemiskinan. Nah, salah satu caranya yaitu dengan jaminan pendapatan dasar dengan cara tunjangan bulanan, cukup untuk membayar kebutuhan pokok seperti makanan, rumah, pendidikan. Bahkan tunjangan ini tidak bersyarat. Pendapatan dasar ini bukanlah bantuan, tetapi adalah hak orang miskin. Jadi, mungkin dengan pendapatan dasar ini kita bisa mengurangi atau membasmi kemiskinan yang ada di dunia, dan terutama di negara kita, yaitu di Indonesia. Mungkin solusi ini bisa kita terapkan di negara kita agar kemiskinan juga berkurang. Mungkin segitu dulu yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu menanggapi video Roger Bregman tentang kemiskinan. Dan mungkin kalau ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.